Bab 136, mengubah tahap otot. Simbol prasasti tubuh, begitu, itu karena aku membebani kekuatan jiwaku secara berlebihan saat menggambar simbol prasasti tubuh, jadi aku tertidur dalam waktu yang lama. Jam berapa sekarang? Jam pasir besar di kabin sudah mengalir dengan bersih ke bawah. Dia rupanya telah tidur setidaknya 1 hari penuh. Untung saya berhasil. Saya salah menilai kesulitan simbol prasasti tubuh, saya tidak menyangka setiap simbol dan garis membutuhkan waktu yang lama. Yang aku gambar adalah simbol pengumpulan esensi. 2 simbol prasasti tubuh yang direncanakan Lin Ming untuk ditempatkan pada dirinya adalah simbol pengumpulan esensi dan segel perselisihan. Simbol pengumpulan esensi ditempatkan di dada dan dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati, sehingga meningkatkan tingkat budidaya seorang seniman bela diri. Segel perselisihan ditempatkan di tangan kanan, dan dengan meningkatkan aliran esensi sejati, itu dapat meningkatkan kekuatan esensi sejati, dan meningkatkan keterampilan bela diri atau kekuatan menyerang seorang seniman bela diri. Budidaya Lin Ming adalah yang paling penting saat ini, jadi dia pertama kali menyusun simbol pengumpulan esensi. Lin Ming duduk bermeditasi dan menguji seberapa baik dia bisa mengumpulkan esensi sejati. Sungguh, sepertinya karena kehadiran simbol pengumpul esensi, dia bisa lebih mudah menyerap kekuatan dunia, dan kecepatan dia mengumpulkan esensi sejati telah meningkat secara signifikan. Ini meningkat setidaknya 40%. Sepertinya karena kondisi self-hypnosis, aku menarik tubuhku secara berlebihan dan melukai diriku sendiri karena kekuatan jiwaku terlalu kurang. Tapi sekarang setelah aku menyelesaikan simbol pengumpulan esensi, itu melebihi ekspektasiku. Lin Ming merasakan kebahagiaan luar biasa, tingkat peningkatan sebesar 40% sungguh mencengangkan. Harus diketahui bahwa seorang seniman bela diri kelas 3 menengah yang normal, jika mereka mulai berkultivasi pada usia 12 tahun, dan tidak didukung oleh pil khusus berkualitas tinggi, maka mereka akan dapat mencapai tahap awal penempaan tulang pada usia 12 tahun, saat mereka berusia 40 tahun. Periode ini setidaknya 30 tahun. Namun bagi seniman bela diri kelas 4 menengah, jika mereka memulai situasi yang sama pada usia 12 tahun dan juga tidak menggunakan pil tingkat atas atau metode budidaya apapun, mereka akan mencapai tahap awal penempaan tulang ketika mereka berusia 30 tahun tua. Periode ini adalah 20 tahun. Sebenarnya, perbedaan 10 tahun antara satu tingkat bakat juga dapat dianggap sebagai perbedaan 50% dalam kecepatan kultivasi. Namun perbedaan 50% ini sebenarnya sangat penting. Seorang seniman bela diri berusia 30 tahun berada di puncak masa mudanya. Mereka memiliki harapan untuk menembus periode kondensasi denyut nadi, sehingga memperpanjang periode pertumbuhan mereka, dan kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Mereka akan menjadi seperti ikan mas yang menjadi seekor naga. Namun seorang seniman bela diri tahap penempaan tulang berusia 40 tahun seringkali harus menghadapi konsekuensi mengerikan dari penuaan fisik. Kekuatan tubuh mereka akan menurun, dan mereka akan lebih lemah dibandingkan seniman bela diri muda di level yang sama. Selain itu, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk mencapai kemajuan, apalagi menembus periode kondensasi nadi. Jadi, simbol pengumpulan esensi, yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang sebesar 40% sungguh luar biasa. Simbol pengumpulan esensi, hanyalah simbol prasasti tubuh yang paling sederhana. Nanti, ketika kultivasi saya berkembang, saya juga memiliki kemungkinan untuk menggambar simbol prasasti tubuh yang lebih hebat lagi. Ketika saatnya tiba, bakatku tidak lagi menjadi penghalang. Saat aku membuat simbol pengumpulan esensi, aku hampir merusak jiwaku. Strivesial, ini bisa menunggu hingga kekuatanku meningkat lagi sebelum aku menariknya. Bagaimanapun, Strivesial hanyalah simbol prasasti tubuh yang meningkatkan kekuatan seseorang. Selama saya berhasil menggambarnya sebelum pertandingan saya dengan Zhang Guanyu, maka itu belum terlambat. Hari demi hari, Lin Ming akan pergi ke air terjun kolam es untuk mengolah formula kekacauan primal sejati. Dia mampu duduk dalam tingkat kesulitan ke-10 di air terjun kolam es selama 4 hingga 5 jam setiap kalinya. Di bawah kemampuan ganda, simbol pengumpulan esensi, dan keadaan niat bela diri yang halus, kecepatan budidaya Lin Ming mengalami lompatan ke depan yang luar biasa. Selain mantra hati teratas dari formula kekacauan primal sejati, esensi sejati Lin Ming telah dipoles hingga menjadi kaya dan murni. Di masa lalu, karena dia telah meminum pil tingkat atas, ada beberapa ketidakmurnian dalam esensi aslinya. Tapi, pil itu sudah sepenuhnya disempurnakan oleh Lin Ming. Esensi sejati Lin Ming murni sampai tingkat tertentu, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan sebagian besar seniman bela diri tahap penempaan tulang puncak. Setelah setengah bulan berlalu, itu adalah bulan kedua dari 4 bulan sebelum pertandingan. Saat Lin Ming membenamkan dirinya di dalam air terjun kolam es dan memasuki niat bela dirinya yang halus, dia menemukan bahwa esensi sejatinya telah sepenuhnya menyebar ke seluruh organ dalam, dan mulai menyusup jauh ke dalam otot dan tulangnya. Transformasi tubuh tahap keempat, mengubah otot. Lin Ming sangat senang, tapi dia tidak terlalu terkejut. Tes murid inti Martial House mengharuskan Lin Ming mencapai tahap puncak mengubah otot sebelum dia berusia lebih dari 16 tahun. Tetapi jika dia melanjutkan tingkat kultivasinya saat ini, itu adalah tujuan yang dapat dia capai dengan mudah. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri maju ke tahap baru, mereka akan mengalami hambatan.
Penyebab kemacetan ini biasanya karena pondasinya yang tidak kokoh. Contohnya, seorang seniman bela diri tahap pelatihan jeroan biasa, jika mereka tidak memiliki metode budidaya berkualitas tinggi, atau tidak dapat pergi ke air terjun kolam es dan memiliki esensi sejati yang mengendalikan setiap bagian tubuh mereka, maka mereka akan mengalami hambatan saat menerobos ke tahap altering muscle. Jika hanya ada sedikit esensi sejati yang meresap ke dalam organ mereka, maka akan lebih sulit lagi esensi sejati itu untuk meresap lebih jauh. Bahkan jika mereka nyaris tidak berhasil menembus tahap altering muscle, jika fondasi tahap altering muscle mereka tidak stabil, maka akibatnya hanya menembus tahap bone forging yang akan jauh lebih sulit. Akhirnya, mereka sama sekali tidak dapat mengambil langkah terakhir menuju periode kondensasi denyut nadi. Jika fondasi seseorang tidak kokoh, maka ketika mereka berusaha mencapai tingkatan yang lebih tinggi dalam budidaya, hal itu akan menjadi semakin sulit. Tapi Lin Ming tidak memiliki masalah seperti ini sama sekali. Esensi sejatinya telah menembus jauh ke dalam setiap sudut dan celah organ internalnya, dan bahkan telah masuk ke dalam unit-unit kecil yang tak terhitung banyaknya di dalam tubuhnya. Baginya, dia akan benar-benar berhasil menembus tahap mengubah otot, tahap penempaan tulang, atau bahkan periode kondensasi denyut nadi. Selama dia berhasil mengumpulkan cukup esensi sejati, dia bisa menerobos. Saat ia mendorong True Primal Chaos Formula hingga batasnya, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan perasaan indah dari esensi sejati yang meresap ke dalam otot dan tulangnya. Ada banyak seniman bela diri yang tidak memiliki landasan yang kokoh, dan hanya akan mengalami pengalaman pahit dalam upayanya menerobos kemacetan. Jika mereka ingin memasuki tahap altering muscle, mereka seringkali perlu mendorong esensi sejati mereka ke dalam, dan secara paksa menggabungkan esensi sejati mereka ke dalam otot dan tulang mereka. Mereka harus mengulangi proses ini secara perlahan saat mereka menyatukan satu bagian kecil pada satu waktu, dan dengan sangat lambat mencapai tahap mengubah otot. Inilah alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri terdampar di tahap puncak pelatihan jeroan selama beberapa tahun. Tapi ini tidak berlaku untuk Lin Ming. Organ internalnya telah mencapai jumlah maksimal esensi sejati yang dapat diserap. Ini seperti waduk yang sudah terisi air. Karena reservoir tidak dapat menampung lebih banyak esensi sejati, maka esensi sejati itu akan bocor dan secara alami meresap ke dalam otot dan tulang, menyatu dengannya. Dari dua metode berbeda untuk menerobos kemacetan, mudah untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Terobosan Lin Ming berlangsung selama 3 hari penuh. Selama 3 hari ini, Lin Ming akan berkultivasi di air terjun Ichi Pond selama 6 jam setiap hari. Dia menggunakan total waktu 18 jam untuk sepenuhnya mengintegrasikan esensi sejati ke dalam otot dan tulangnya, apa yang disebut tahap altering muscle yang dikembangkan, adalah tendon dan periostom. Saat ia pulih dari meditasi panjangnya, Lin Ming merasakan bahwa esensi sejati di dalam tubuhnya bergerak tanpa henti, seperti sungai yang tak ada habisnya. Menahan dinginnya air terjun Ichi Pond Waterfall telah menjadi tugas yang mudah baginya. Saat ia keluar dari kolam es, Lin Ming dengan santai menjentikkan telapak tangannya. Tepi telapak tangannya membentuk riak biru samar yang tidak jelas, seperti gelombang di air. Saat Lin Ming melihat gelombang biru yang beriak ini, matanya bersinar. Realisasi esensi sejati, saya tidak menyangka bahwa saya akan mencapai batas kemampuan mewujudkan esensi sejati saya. Biasanya hanya seniman bela diri pada periode kondensasi denyut nadi, yang memiliki esensi sejati yang sangat kental, yang dapat mewujudkan esensi sejati mereka. Atau, ada juga beberapa seniman bela diri tahap puncak penempaan tulang puncak jenius langka yang hampir tidak bisa mencapai hal ini. Tapi Lin Ming telah mampu mewujudkan esensi sejatinya segera setelah ia mencapai tahap awal mengubah otot. Sepanjang keseluruhan sejarah Sky Fortune Kingdom, dia adalah orang pertama yang mampu melakukan ini. Lin Ming mengepalkan tangannya, dan merasakan rasa puas diri. Saya baru saja mencapai tahap awal mengubah otot, namun saya telah mencapai batas yang biasanya hanya bisa dicapai oleh seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Saya bertanya-tanya seberapa jauh saya dibandingkan dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi biasa. Ketika saya melangkah ke tahap puncak mengubah otot, akankah saya mampu mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi yang normal? Lin Ming tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan kekuatan pembangkit tenaga listrik periode kondensasi denyut nadi, tetapi untuk mengalahkan Lin Sen yang berada di tahap puncak mengubah otot, Lin Ming memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun Lin Sen memiliki niat bela diri Ashura, bagaimana mungkin itu bisa bersaing dengan Chaotic Virtuous Combat Meridian? Bagi Lin Ming, mencapai tahap puncak altering muscle dari tahap awal altering muscle hanya masalah waktu. Oh, magang junior, saudara Lin. Jarang ada pengunjung. Saudara magang senior diakon yang bertanggung jawab atas barisan pembunuhan utama jalur boneka kayu melihat Lin Ming, dan segera menyambutnya dengan tawa. Dari 7 susunan pembunuhan utama dari 7 rumah bela diri yang mendalam yaitu logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, susunan pembunuhan jalur boneka kayu termasuk dalam elemen kayu. Lin Ming hanya berkultivasi di air terjun Ichi Pond dan terowongan angin kekerasan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Wood Puppet Land. Oleh karena itu, saudara magang senior diakon yang mengelola susunan pembunuhan sangat antusias dan hangat saat dia menyapa Lin Ming. Orang tidak pernah tahu, mungkin beberapa tahun dari sekarang, Lin Ming ini bahkan mungkin menjadi master rumah bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika saat itu tiba,
maka Lin Ming ini akan menjadi atasannya, wajar jika dia ingin menjilat dan menyanjungnya. Kakak magang senior, maafkan saya tetapi ini memalukan untuk dikatakan, saya hanya memutuskan untuk datang ke sini, tanpa membuat janji terlebih dahulu. Saya ingin tahu apakah Anda masih memiliki tempat yang terbuka. Setelah Lin Ming berhasil menembus tahap altering muscle, dia ingin menguji kekuatannya sendiri. Dalam 7 susunan pembunuhan utama, Aula Prajurit Emas dan Jalur Boneka Kayu adalah 2 susunan pembunuhan utama di mana seseorang dapat melatih keterampilan tempur mereka. Tentu saja ada tempat yang terbuka untukmu, haha, setiap kali magang senior saudara Lin datang, akan selalu ada tempat yang terbuka khusus untukmu. Kata saudara magang senior Diaken sambil tersenyum ramah. Terima kasih, kakak magang senior. Lalu, jika saya dapat menyusahkan saudara magang senior untuk membantu saya membuka tingkat kesulitan ke-11. Tingkat kesulitan ke-11. Saudara magang senior Diaken itu menatapnya dengan mata terbelalak. Secara umum, para murid yang berada di 10 besar batu peringkat akan memasuki tingkat kesulitan ke-11. Apakah kekuatan Lin Ming sudah masuk ke dalam peringkat 10 besar? Saudara magang Diaken merasa ini luar biasa, tapi tiba-tiba dia melihat budidaya Lin Ming dan matanya semakin melebar sampai seperti lingkaran putih raksasa. Junior Apprentice Brother Lin, kamu sudah menerobos. Mengubah tahap otot. Kemarin saya mendapat terobosan yang beruntung. Saudara magang senior Diaken tanpa sadar menelan ludah. Hambatan antara tahap pelatihan jeroan dan tahap pengubahan otot tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bagi seorang jenius, mengatasi kemacetan ini pasti akan terjadi cepat atau lambat. Tapi, seharusnya hal itu tidak terjadi secepat itu. Dia samar-samar ingat bahwa Lin Ming telah menembus tahap pelatihan jeroan beberapa bulan yang lalu. Hanya menggunakan waktu beberapa bulan untuk melakukan terobosan ke tahap altering muscle dari tahap pelatihan jeroan, kecepatan macam apa ini? Bakat saudara magang senior Diaken ini sudah cukup bagus, tetapi butuh waktu hampir 3 tahun untuk mencapai hal ini. Pemuda ini telah mencapai tahap altering muscle ketika usianya baru 15 tahun, dan masih memiliki waktu lebih dari 1 tahun untuk mencapai tahap puncak altering muscle. Lin Ming bahkan mungkin bisa mencapai tahap penempaan tulang. Sudah 90% dijamin bahwa dia akan lulus ujian murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam. Seorang murid inti dari 7 rumah bela diri mendalam yang berasal dari kerajaan Sky Fortune. Magang senior Diaken menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan anggukan kepala, Lin Ming bisa menjadi penguasa mutlak seluruh kerajaan Sky Fortune. Saudara magang senior, tolong buka tingkat kesulitan ke-11. Lin Ming melihat saudara magang senior Diaken dalam keadaan linglung, dan dengan sopan mengingatkannya. Oh, ya. Saudara magang senior Diaken menjawab, dan kemudian memainkan disarai untuk membuka tingkat kesulitan ke-11 untuk jalur boneka kayu. Bab 137, Kekuatan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Jalur boneka kayu dibangun di permukaan gunung. Totalnya ada 12 gua, dan masing-masing bisa dibuka sendiri. Gua-gua ini diciptakan oleh para master Xiantian yang membelah gunung itu sendiri, orang masih bisa melihat bekas pedang yang mencolok. Jalur boneka kayu dipenuhi dengan boneka kayu, semakin dalam, boneka-boneka ini akan semakin tangguh, dan jumlahnya semakin banyak. Boneka kayu ini berasal dari salah satu dari 7 warisan 7 lembah mendalam, mahakarya dari fraksi boneka. Fraksi boneka adalah faksi yang sangat misterius di dalam 7 lembah mendalam. 7 rumah bela diri mendalam di kerajaan Sky Fortune tidak memiliki metode budidaya atau teknik rahasia dari faksi ini, jadi mereka tidak pernah banyak mengenalnya. Melihat kerumunan boneka kayu bertambah, Lin Ming tidak buru-buru menyerang. Dia bahkan belum mengeluarkan tombak penetrating rainbow. Setelah ia mencapai lokasi dengan lebih dari 20 boneka, Lin Ming bergegas masuk, tanpa senjata. Boneka kayu mengarahkan tongkat ke Lin Ming. Senjata yang digunakan oleh boneka kayu ini seluruhnya terbuat dari kayu, seperti pentungan kayu, atau pedang kayu. Senjata kayu mungkin tidak terlihat seperti senjata yang sangat berbahaya, namun meski begitu, jika seseorang dipukul dengan tongkat kayu atau pedang, mereka tetap akan terkena pukulan telak dan muntah darah karena luka yang parah. Lin Ming menyaksikan sebuah tongkat kayu mendatanginya dan menunggu sampai itu tepat di depannya. Dia menutup matanya dan dengan lembut mendorong dengan jari kakinya. Tubuhnya berkedip mundur setengah langkah, dan sebagai hasilnya, tongkat turun yang akan menghancurkan hidung Lin Ming dapat dihindari dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau terlalu sedikit. Jagoan, boneka kayu lainnya dipotong ke pinggang Lin Ming dengan pedang kayu. Kali ini, Lin Ming melompat ke udara. Tubuhnya melayang di udara, dan karena kelembaman, ia melayang mundur. Boneka kayu lainnya dipotong ke pinggang Lin Ming dari belakang, dan serangan ini sepertinya tidak bisa dihindari. Tapi kemudian Lin Ming dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya menjadi seperti daun yang tertiup angin lembut. Sepertinya dia benar-benar melanggar aturan fisika, dan dia muncul 2 kaki ke samping, menghindari pedang tersembunyi itu hanya selebar sehelai rambut sekali lagi. Desir. Boneka kayu terus menyerang Lin Ming, tapi Lin Ming tidak membalas. Sebaliknya, dia menghindari serangan boneka kayu itu seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di taman. Ada lebih dari 20 boneka, tetapi hanya 7 atau 8 yang mampu menyerang Lin Ming pada saat bersamaan. Tapi, 7 atau 8 boneka ini memiliki serangan yang sangat menakutkan. Gerakan dan kombinasi mereka saling terkait satu sama lain, dan hampir tidak ada sudut untuk menghindar. Namun,
Lin Ming secara misterius mampu menghindari semua serangan ini. Seolah-olah wayang tersebut tidak membawa senjata di tangannya, melainkan sebuah kipas. Lin Ming seperti bulu ringan, setiap kali boneka kayu mengacungkan senjatanya ke arahnya, angin senjata yang lewat akan menerbangkannya. Ini adalah konsep angin yang dipahami Lin Ming. Kipas yang melambai tidak akan pernah bisa menyentuh bulu yang mengambang, dan seperti ini, senjata boneka kayu tidak akan pernah bisa menyentuh bahkan ujung jubah Lin Ming. Luar biasa, sangat bagus. Datang lagi. Lin Ming sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kedalaman konsep angin, ini adalah pertama kalinya dia menerapkan kemampuan gerakan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, pada pertarungan sebenarnya. Orang-orang ini agak terlalu lemah. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, tubuhnya terangkat seperti rok, naik beberapa puluh kaki sebelum dia mendarat di tebing dan terbang menuju kedalaman jalur boneka kayu. Pada saat ini, di luar jalur boneka kayu, saudara magang senior Diakon itu masih terguncang, sambil menatap tanpa berkedip pada batu-batu esensi sejati di jantung barisan pembunuhan besar. Setiap formasi susunan memiliki susunan hati. Seringkali dari sinilah susunannya disuplai dengan energi. Boneka-boneka di jalur boneka kayu mampu memperbaiki diri dan beregenerasi, namun generasi ini memerlukan konsumsi batu esensi sejati untuk menggerakkannya. Ada beberapa individu abnormal, seperti Ling Sen dan Taku, yang akan menyebabkan konsumsi batu esensi sejati dengan cepat setelah memasuki jalur boneka kayu. Kadang-kadang, hanya dengan melihat pemandangan yang sia-sia ini membuat hati saudara magang senior Diaken itu sangat terluka. Tapi Lin Ming sudah masuk dalam waktu yang lama, namun dia hanya mengkonsumsi sejumlah kecil batu esensi sejati. Jelas Lin Ming sedang berjuang dalam menangani boneka kayu ini, dan hanya berhasil menjatuhkan beberapa. Menyadari hal ini, saudara magang senior Diakon menghela nafas lega, untungnya, magang junior Brotherlin tidak senormal itu. Memang benar, sepertinya dia masih belum mampu menantang tingkat kesulitan ke-11 di jalur boneka kayu dalam waktu sesingkat itu. Junior Apprentice Brotherlin terlalu tidak sabar. Kekuatannya belum cukup tinggi untuk langsung melompat ke tingkat kesulitan ke-11. Namun dalam rangkaian pembunuhan jalur boneka kayu ini, jika tingkat kesulitannya terlalu tinggi, seseorang dapat dengan mudah terluka, atau bahkan mungkin mati. Saya memperkirakan setengah dupa waktu lagi akan berlalu sebelum magang junior Brotherlin memutuskan bahwa dia tidak dapat bertahan di sana lebih lama lagi, dan keluar untuk mengubah tingkat kesulitan ke tingkat ke-10. Saudara magang senior Diakon mengambil disarai, dan menunggu Lin Ming keluar dan memintanya untuk mengubah tingkat kesulitannya. Namun setelah menunggu setengah jam, tidak ada kabar keluarnya dia. Apa yang saya lakukan? Diakon itu agak bingung. Jantung susunannya masih mengonsumsi esensi sejati dengan kecepatan yang sangat lambat, dia bahkan curiga Lin Ming mengalami beberapa masalah di dalam dan dibunuh oleh boneka kayu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah junior apprentice Brotherlin bersembunyi di sudut Wood Puppet Land? Apakah itu alasan dia membuka tingkat kesulitan ke-11? Pada saat ini, Lin Ming telah mencapai kedalaman terdalam dari jalur boneka kayu. Di sini, kekuatan boneka kayu berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi, dan ukurannya juga besar. Namun yang paling aneh adalah permukaan tubuh mereka berwarna merah tua yang aneh, seolah-olah mereka telah diwarnai dengan darah. Menghadapi begitu banyak boneka yang lebih maju, Lin Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Saat dia menghindari serangan intens boneka kayu untuk waktu yang lama, dia mulai terengah-engah bahkan dengan dukungan True Prima Chaos Formula. Hampir sampai, Lin Ming telah melatih gerakannya selama hampir 1 jam penuh. Dia merasa ini sudah cukup, dan memikirkan ini, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tombak penetrating rainbow dari cincin spasialnya. Memegang tombak di kedua tangan, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mulai menyelaraskan pernapasan mereka dengan frekuensi yang sama, ketika esensi sejatinya yang kental mulai bergetar seperti gunung. Pada saat itu, auranya yang mengesankan langsung meledak. Pemusnahan total. Boom 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 boom. Dengan kekuatan yang luar biasa dari tingkat budidaya altering muscle, dikombinasikan dengan esensi sejatinya yang bergetar hebat, terjadi ledakan suara berturut-turut, saat tombak penetrating rainbow tersapu, dan semua boneka terlempar ke belakang. Oh, tidak mati. Lin Ming menemukan bahwa selain boneka yang menanggung sebagian besar serangannya dan hancur berkeping-keping, boneka lainnya hanya jatuh ke tanah, dan mulai merangkak kembali. Ketahanan yang bagus. Tidak ada yang memahami kekuatan destruktif yang mengerikan dari aliran seperti sutra, lebih dari Lin Ming. Dulu ketika dia berada di tahap pelatihan jeroan, satu serangan dari tombaknya mampu mengubah tiang batu tebal setinggi puluhan kaki menjadi tidak lebih dari batu yang hancur. Sekarang kekuatannya telah meningkat lebih jauh, dia bahkan mungkin bisa membelah aula hanya dengan beberapa gerakan tombak. Tapi sekarang setelah dia menyerang boneka kayu ini, hanya satu yang mati. Semakin tangguh mereka, semakin baik. Hari ini saya akan menikmati pertarungan ini. Setelah resmi melangkah ke tahap altering muscle, selain mencapai kesuksesan besar, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, Lin Ming benar-benar membutuhkan pertempuran untuk memeriksa kekuatannya sendiri dan juga membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan perubahan esensi sejatinya, dan kekuatan fisik.
Bang bang bang. Boneka kayu mulai meledak satu demi satu. Tombak penetrating rainbow itu seperti naga hitam ungu yang berputar-putar di ombak laut. Haha, menyenangkan. Ayo, lagi. Lin Ming mengembangkan penetrating rainbow dengan keagungan. Setiap gerakan tombak dilengkapi dengan konsep, aliran seperti sutra, dan setiap pukulan akan menyebabkan boneka kayu meledak berkeping-keping. Faktanya, apa yang diketahui Lin Ming sekarang adalah bahwa ketika seniman bela diri lain memasuki jalur boneka kayu, sebagian besar bahkan tidak dapat melukai boneka-boneka ini, mereka hanya bisa menjatuhkannya. Bahkan jika itu adalah Ling Shen, yang memiliki kekuatan tempur yang sangat luar biasa, dia hanya bisa memotong boneka kayu dengan pedangnya, dia tidak bisa seperti Lin Ming, yang setiap tusukan tombaknya akan menyebabkan boneka kayu pecah berkeping-keping. Boneka kayu tersebut dapat memperbaiki dirinya sendiri, namun perbaikan ini memerlukan konsumsi batu esensi sejati sebagai sumber energinya. Jika boneka kayu dirobohkan, ia hanya akan rusak ringan, dan mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan sedikit energi. Bahkan jika mereka dipotong oleh Ling Shen, itu tidak memerlukan terlalu banyak batu esensi sejati untuk memperbaikinya. Tapi ketika Lin Ming menghancurkan tombaknya, ini benar-benar sebuah tragedi. Perbaikannya tidak hanya memakan waktu, tetapi konsumsi batu esensi sejati akan sangat menakutkan untuk waktu yang lama setelahnya. Di luar Wood Puppet Land, saudara magang senior di Aken masih menunggu Lin Ming keluar dan menurunkan tingkat kesulitan ke tingkat ke-10. Saat dia dengan santai melirik batu esensi sejati di jantung susunan, pemandangan itu membuatnya takut dan tercengang, dia hanya bisa tanpa daya melihat tingkat energi batu esensi sejati yang anjlok. Batu esensi sejati mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dimulai dari penampakan aslinya yang seperti kristal berkilau, perlahan berubah menjadi putih kusam, dan kemudian setelah beberapa waktu, peng. Itu meledak. Arai tersebut secara otomatis akan menggantinya dengan batu esensi sejati yang baru, namun hasilnya tetap sama. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, batu esensi sejati lainnya meledak. Apa? Apa yang terjadi? Bahkan jika Ling Shen ada di sini, tingkat konsumsinya tidak akan terlalu tinggi. Apakah itu Lin Ming? Tidak mustahil. Benar-benar mustahil. Saudara magang senior di Aken melihat batu esensi sejati di tengah-tengah susunan jantung dan terus-menerus menelan sambil panik. Meskipun logika mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin Lin Ming menjadi begitu abnormal, kebenaran sudah ada di hadapannya. Ini, apa-apaan ini? Saudara magang senior di Aken menangis dalam hatinya. Dengan begitu banyak batu esensi sejati yang dikonsumsi secara tiba-tiba, dia tidak dapat menemukan penjelasan yang baik. Kemana perginya mereka semua? Lin Ming telah menikmati menghancurkan semua boneka kayu, tapi sekarang boneka kayu yang awalnya mengancam dan agresif telah dikurangi menjadi hanya 2 atau 3. Mereka sama berbahayanya dengan kucing sekarang, dan sisanya yang masih belum hancur telah hilang, tangan dan kaki. Jalur boneka kayu ini jelek, apakah ini segalanya? Ini tingkat kesulitan ke-11. Lin Ming terdiam. Dalam pikirannya, tingkat kesulitan ke-11 ini tidak layak untuk disebut. Jika saudara magang senior di Aken mengetahui pikiran Lin Ming, dia mungkin ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Boneka-boneka di jalur boneka kayu dapat memperbaiki diri mereka sendiri setelah dihancurkan, tetapi Lin Ming telah meledakkannya dengan tombaknya, dan mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tersebar. Perbaikan ini akan memakan waktu lama. Meskipun aku tidak bisa bertarung sepuasnya, aku sudah memahami dengan baik kekuatanku saat ini. Saat ini saya mungkin masih belum bisa membandingkannya dengan Zhang Guanyu, tapi saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk memasuki 10 besar peringkat 10.000 pembunuhan arai. Pertama, saya akan berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan arai yang akan datang ini, dan mengambil tombak lunak mendalam yang berat sebelum merencanakan langkah saya selanjutnya. Lin Ming menyingkirkan tombak penetrating rainbow miliknya, dan berjalan keluar dari Wood Puppet Land. Bab 138, Tombak Lembut yang Sangat Berat. Saudara magang senior Diakon agak lamban saat dia melihat Lin Ming keluar dari Wood Puppet Land. Dia masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam beberapa saat yang lalu. Apakah ada kerusakan pada susunan jalur boneka kayu? Kenapa batu esensi sejati dikonsumsi begitu cepat? Junior, magang junior saudara Lin, kamu baik-baik saja. Magang senior di Aken membeku untuk waktu yang lama sebelum dia dengan ragu bertanya padanya. Jika ada kerusakan dalam formasi susunan, apakah junior apprentice Brother Lin menemui masalah di sana? Saya baik-baik saja, Lin Ming bertanya, agak bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Terima kasih, kakak magang senior. Aku akan pergi dulu, saya akan datang di lain hari dan berterima kasih atas keramah tamahan Anda. Lin Ming berbalik dan pergi. Saudara magang senior di Aken masih linglung. Dia memikirkan kemungkinannya sejenak, lalu tiba-tiba bergerak. Dia mengambil jubahnya dan bergegas ke gua Wood Puppet Land yang baru saja dikunjungi Lin Ming beberapa saat yang lalu. Adegan ini membuatnya ketakutan saat itu juga. Dia hanya melihat bagian-bagian yang tersebar di seluruh Wood Puppet Land. Boneka kayu pecah-pecah ada di mana-mana, dengan tangan dan kaki sembarangan dilempar atau dihancurkan hingga menjadi serpihan kecil. Ini, apa yang dilakukan Lin Ming? Tenggorokannya sesak hebat. Formasi susunan ini telah rusak, ini tentu saja merupakan kerusakan formasi susunan. Tapi, jika boneka kayunya rusak seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki?
Setelah Lin Ming mencapai tahap altering muscle, dia tidak menginvestasikan terlalu banyak waktunya dalam mengolah True Primal Chaos Formula. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya untuk mengembangkan kekuatan Dewa Sesat dan telapak tangan pemotong nadi. Puls pemotongan telapak tangan cukup sederhana. Keterampilan bela diri ini hanya mampu menghadapi lawan dengan kekuatan yang jauh lebih rendah, atau mereka yang sudah kehilangan seluruh kemampuannya untuk melawan musuh. Lin Ming hanya membutuhkan beberapa hari untuk mempelajari keterampilan ini. Singkatnya, puls pemotongan telapak tangan menyusupkan esensi sejati seseorang ke dalam tubuh musuh, menghancurkan semua saluran meridian mereka. Sebelum seorang seniman bela diri mencapai periode kondensasi denyut nadi, meridian di tubuh mereka belum terbuka dan terhubung. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki meridian, hanya saja meridian tersebut tersumbat, dan titik-titik tubuh dikeringkan, sehingga tidak menunjukkan efek apapun. Namun, puls pemotongan telapak tangan, mampu dengan paksa menuangkan esensi sejati di sepanjang meridian yang terkuras ini, merusaknya saat mereka melewatinya. Akhirnya, semua saluran meridian akan hancur. Meridian adalah jalur aliran, ki, seseorang. Jika seseorang tidak memiliki meridian untuk dilewati, ki, maka mereka akan disebut kelahiran non-meridian alami. Bayi yang lahir di luar meridian ini biasanya tidak dapat bertahan hidup melewati usia 25 tahun. Puls pemotongan telapak tangan, mampu menghancurkan meridian dan mensimulasikan efek kelahiran non-meridian. Itu akan menyebabkan seorang seniman bela diri kehilangan budidayanya secara bertahap, sampai akhirnya semuanya musnah. Mengolah potongan nadi, itu sederhana. Namun, menumbuhkan kekuatan Dewa Sesat, memiliki tingkat kesulitan yang sangat berbeda. Kekuatan Dewa Sesat, dibagi menjadi 6 lapisan. Lin Ming telah mengembangkan kemampuan ini selama 10 hari, namun masih belum bisa menyentuh lapisan pertama. Inti dari kekuatan Dewa Sesat adalah kompresi esensi sejati. Lapisan pertama memampatkan esensi sejati sebesar 50%. Lapisan kedua mengompresi esensi sejati sebesar 100%. Lapisan ketiga, 150%. Hingga lapisan ke-6, di mana esensi sejati dikompresi sebanyak 3 kali. Jika esensi sejati dikompresi, maka kekuatannya secara alami akan berlipat ganda. Kekuatan Dewa Sesat hanya dapat memampatkan sebagian dari esensi sejati seseorang, dan kemudian menyimpannya di dalam tubuh. Dalam pertempuran, seseorang dapat mengeluarkan esensi sejati yang terkompresi ini. Apa yang Lin Ming butuhkan untuk kembangkan, adalah benih dari kekuatan Dewa Sesat. Selama benih Dewa Sesat ini ada, esensi sejati secara otomatis akan terkompresi dan terkurung di dalam benih ini. Lin Ming tidak perlu mengelolanya secara sadar. Saya tidak terburu-buru untuk mengolah kekuatan Dewa Sesat ini. Ini baru akhir bulan kedua. Saya harus berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan arai terlebih dahulu, dan mengambil tombak lembut yang sangat berat. Tombak lunak mendalam yang berat adalah harta karun langkah manusia tingkat menengah. Jika Lin Ming menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, itu akan dapat mengalir tanpa hambatan. Dengan tombak penetrating rainbow miliknya, hanya kepala tombaknya yang merupakan harta karun langkah manusia tingkat rendah. Batang tombaknya terbuat dari besi biasa. Meskipun besi ini adalah besi ungu elastis gelap, aliran esensi sejati masih akan sangat berkurang di dalamnya. Untuk flow like silk, Lin Ming perlu menuangkan esensi sejati ke dalam tombak untuk menampilkan kekuatannya. Jadi jika Lin Ming mampu mengambil tombak lembut yang sangat berat, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Hanya ada 3 hari tersisa sampai penilaian 10.000 pembunuhan arai. Dia akan mencapai posisi 10 besar dalam batu peringkat dalam satu gerakan, dan menyelesaikan tugas hadiah pertama dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan mendapatkan tombak lunak yang sangat berat. Dengan tombak ini di tangannya, dia akan lebih percaya diri melawan Sang Guanyu. 3 hari kemudian, hari ini menandai bulan keempat sejak Lin Ming memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming telah berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan arai 2 kali. Pertama kali dia berada di peringkat 126, dan kedua kalinya dia berada di peringkat 62. Jarak antara kedua peringkat ini hanya 1 bulan. Selama penilaian arai 10.000 pembunuhan ketiga, Lin Ming telah sepenuhnya asyik mempersiapkan pertarungan menentukan dengan Zuyan, jadi dia tidak berpartisipasi. Sedangkan untuk penilaian keempat, Lin Ming telah memperoleh hak istimewa dan sumber daya yang setara dengan 3 peringkat teratas batu peringkat, jadi dia tidak merasa perlu untuk berpartisipasi. Tapi sekarang, ini akan menjadi penilaian 10.000 pembunuhan yang kelima. Untuk penilaian 10.000 pembunuhan arai ini, tidak banyak murid yang hadir. Di seluruh alun-alun Ashlar, sejak matahari terbit, hanya ada lebih dari 20 orang. Selain itu, di antara murid-murid ini, sebagian besar berada di peringkat di bawah peringkat 100, dan hanya ada 6 atau 7 murid yang berada di peringkat 100 teratas. Sedangkan untuk 50 besar, tidak ada satupun dari mereka yang datang. Adegan yang sepi dan sepi ini terutama karena mayoritas murid 7 rumah bela diri yang mendalam telah berencana untuk menghadiri penilaian arai 10.000 pembunuhan berikutnya. Penilaian bulan depan ditetapkan sangat dinantikan. Karena hari itu akan menandai bulan ketiga sejak 7 dekrit mendalam dikeluarkan. Lin Ming pasti akan menantang 10 besar batu peringkat selama waktu itu untuk mendapatkan tombak lembut yang sangat berat. Pada waktu yang ditentukan, tidak diragukan lagi akan ada banyak sekali kekuatan yang memiliki mata dan telinga mereka, dan pembangkit tenaga listrik dari segala penjuru akan berkumpul.
Tentu saja, acara akbar seperti itu tidak boleh dilewatkan. Tapi tak seorang pun akan pernah berpikir bahwa Lin Ming akan menantang peringkat 10 besar batu ranking hanya pada akhir bulan kedua. Sejak pembukaan arai 10.000 pembunuhan, hanya setengah jam berlalu. Alun-alun Ashlar sangat damai, sebagian besar seniman bela diri yang datang lebih awal duduk di hutan bambu dan bermeditasi. Udara pagi hari kaya dengan kehidupan dan energi, itu sangat cocok untuk bernafas. Terlebih lagi, mengendalikan nafas selama meditasi dapat membantu menyesuaikan kondisi mental dan tubuh seorang seniman bela diri. Tentu saja, semua murid berharap untuk memasuki arai 10.000 pembunuhan dalam kondisi terbaik mereka, dan dengan demikian mencapai hasil terbaik yang mereka bisa. Karena tidak banyak murid yang menghadiri penilaian arai 10.000 pembunuhan ini, dan mereka yang hadir sebagian besar adalah murid baru, saudara magang senior Diaken yang bertanggung jawab atas arai 10.000 pembunuhan tampaknya kurang tertarik. Dia berjalan-jalan dengan suasana bosan saat dia menerima batu esensi sejati dari para murid yang berpartisipasi. Setiap murid yang ingin masuk ke dalam arai 10.000 pembunuhan harus membayar deposit satu batu esensi sejati. Nama Diaken itu adalah Liang Guangfeng. Dia sudah lama melayani sebagai Diaken di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan pikirannya memikirkan tentang harapan promosinya di masa depan menjadi penatua Aula manusia. Dari 7 tetua rumah bela diri yang mendalam, ada tetua kediaman surgawi, tetua balai bumi, dan tetua balai manusia. Para tetua Aula manusia memiliki status paling rendah di antara ketiganya. Selama mereka adalah seniman bela diri kondensasi denyut nadi, mereka dapat memegang jabatan ini. Liang Guangfeng adalah seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Meskipun diakon dari arai 10.000 pembunuhan memiliki status yang agak lebih tinggi daripada kebanyakan diaken lainnya, dia tetap saja seorang diaken. Status diakon akan selalu lebih rendah daripada penatua. Jika saya bisa berhubungan baik dengan Lin Ming, dan dia mungkin menjadi master rumah bela diri suatu hari nanti, maka hanya masalah beberapa kata saja untuk menjadi penatua balai manusia. Sayang sekali jumlah orang yang ingin berteman dengan Lin Ming cukup tinggi sehingga mereka dapat membentuk pasukan mereka sendiri. Kapan giliranku? Liang Guangfeng dengan sedih tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Namun saat ini, ia melihat seorang pemuda berpakaian hitam sambil membawa tombak panjang berwarna ungu tua di bahunya, keluar dari rerimbunan bambu. Mata Liang Guangfeng membelalak. Lin Ming. Apakah dia ingin berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan hari ini? Ini baru bulan kedua. Liang Guangfeng tidak hanya terkejut, namun banyak murid yang hadir memperhatikan kedatangan Lin Ming. Lin Ming adalah bintang bersinar saat ini dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Banyak saudara magang junior dan saudari magang junior di Aula Manusia adalah penggemar setia Lin Ming. Melihat Lin Ming sama dengan melihat idola seumur hidup. Lihat cepat, itu magang senior, saudara Lin. Magang senior, saudara Lin telah datang. Lin Ming akan segera mencapai usia 16 tahun. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, dia masih dianggap relatif muda. Tapi, bahkan mereka yang lebih tua dari Lin Ming masih menyebutnya sebagai senior apprentice Brother Lin. Mereka yang mengembangkan jalur perang menghargai pencapaian terlebih dahulu dan terutama. Misalnya, Ling Sen akan selalu menjadi kakak magang senior di kediaman surgawi. Apakah magang senior, saudara Lin ingin berpartisipasi dalam penilaian arai 10.000 pembunuhan hari ini? Mustahil. Ini baru bulan kedua. Mungkin magang senior, saudara Lin ingin melakukan pemanasan. Bagaimana orang sepertimu bisa memprediksi tindakan seseorang setingkat magang senior saudara Lin? Saya pikir hari ini dia akan mencoba masuk ke peringkat 10 besar. Jangan hanya menebak-nebak. Mungkin magang senior, saudara Lin hanya berjalan-jalan. Saat para murid mendiskusikan hal ini, seorang gadis muda berusia 15 tahun dengan takut-takut mendekati Lin Ming dan bertanya, Senior Apprentice Lin, bolehkah saya bertanya apakah Anda berpartisipasi dalam penilaian 7 rumah bela diri yang mendalam hari ini? Ya, Lin Ming mengangguk. Balasan Lin Ming menyebabkan semua murid balai bumi tingkat rendah menjadi bersemangat sampai pingsan. Bahkan ada yang mengeluarkan jimat pemancar suara dan dengan cepat menyampaikan pesan kepada teman-temannya untuk datang menyaksikan acara akbar ini. Partisipasi Lin Ming dalam penilaian 10.000 pembunuhan arai adalah hal yang luar biasa. Jika dia bisa dengan lancar masuk 10 besar batu peringkat, apakah dia bisa mengalahkan Zhang Guanyu di bulan keempat, dan kemudian mengalahkan Taku dan Ling Sen? Bagi para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, trio Zhang Guanyu, Taku, dan Ling Sen telah mendapatkan reputasi yang terlalu besar selama bertahun-tahun. Untuk mengalahkan orang-orang seperti mereka, para murid ini tidak berani membayangkan skenario seperti itu. Selain itu, jika Lin Ming benar-benar bisa mengalahkan Zhang Guanyu, maka masalah lulus ujian murid inti 7 lembah mendalam dapat dianggap selesai. Seorang murid inti 7 rumah bela diri mendalam dari Kerajaan Langit Keberuntungan memiliki kemungkinan untuk menjadi 7 utusan mendalam atau master rumah bela diri di masa depan. Ini hanyalah tokoh legendaris. Lin Ming bergerak menuju altar 10.000 pembunuhan, dan mengeluarkan batu esensi sejati sebagai pembayaran untuk masuk. Liang Guangfeng tersenyum meminta maaf, murid junior, saudara Lin dapat langsung memujinya. Tidak ada bedanya apakah Anda meletakkan deposit batu esensi sejati atau tidak. Terakhir kali Lin Ming berpartisipasi dalam arai 10.000 pembunuhan, dia berada di peringkat 62. Sekarang, setelah sekian lama, kekuatan sejatinya setidaknya beberapa lusin peringkat di atas itu.
Bahkan jika dia membayar batu esensi sejati, dia pasti akan mengambilnya kembali. Lin Ming tanpa ekspresi saat dia berkata, kalau begitu terima kasih, magang senior, saudara Liang. Berita penting menyebar dengan cepat. Setelah beberapa orang mendengar ini, mereka segera bergegas ke arah 10.000 pembunuhan. Alun-alun Ashlar yang tadinya sepi kini ramai dan dipenuhi orang. Bahkan beberapa tetua telah tiba. Lin Ming, haha, apakah kamu berencana untuk menantang posisi 10 besar batu peringkat begitu cepat? Sebuah suara yang hangat memanggil. Lin Ming berbalik dan melihat bahwa orang ini adalah seorang tetua dari 7 tempat tinggal surgawi rumah bela diri yang mendalam, Sun Sifan. Bab 139, Dua Jenius. Lin Ming berbalik dan melihat bahwa orang ini adalah seorang tetua dari 7 tempat tinggal surgawi rumah bela diri yang mendalam, Sun Sifan. Sebelumnya, saat ujian masuk di awal musim gugur, Lin Ming berhasil melewati ketiga uji coba tersebut sebagai peringkat pertama. Namun, karena keterbatasan bakatnya, beberapa tetua tidak setuju bahwa Lin Ming harus mendapat tempat pertama. Tapi Sun Sifan ini sebenarnya adalah salah satu dari mereka yang mendukung Lin Ming. Setelah itu, Lin Ming telah melukai Wang Yanfeng, dan Elder Su dan bergegas ke atas panggung untuk mencari masalah dengan Lin Ming. Saat itu, berkat Sun Sifan yang membantu Lin Ming, Penatua Su terpaksa mundur. Karena bantuan dan keanggunannya yang tepat waktu, Lin Ming memiliki kesan yang sangat baik terhadap Sun Sifan. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, "Salam, Penatua Sun." Sun Sifan dengan cepat mengangkat Lin Ming, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Segera ketika kamu menjadi murid inti, status kita akan sama, Mem." Sun Sifan berhenti. "Kamu sudah mencapai tahap altering muscle." Mata Sun Sifan seperti obor, dan dia segera melihat melalui budidaya Lin Ming. Sebelumnya, Lin Ming telah menahan esensi sejatinya di dalam dirinya, sehingga banyak saudara dan saudari magang junior, yang sebagian besar berada di tahap kedua transformasi tubuh, tidak melihat bahwa Lin Ming telah membuat terobosan lain. "Ya, saya mendapat terobosan yang beruntung kemarin, jadi itulah mengapa saya memiliki kepercayaan diri hari ini untuk menantang 10 tempat teratas di batu peringkat." "Bagus, yang muda sungguh hebat, masih ada lebih dari 1 tahun tersisa dalam ujian murid inti 7 lembah mendalam. Karena Anda berada pada tahap altering muscle, Anda pasti dengan mudah menembus kemacetan dari tahap viscera training ke tahap altering muscle. Dengan kemajuan pesat Anda, hanya masalah waktu saja sampai Anda mencapai tahap puncak altering muscle. Tes ini telah diputuskan. Seorang seniman bela diri altering muscle berusia 15 tahun sungguh luar biasa. Bahkan bakat kelas 5 pun akan menjadi biasa-biasa saja jika dibandingkan. Murid muda ini memiliki kepercayaan diri untuk lulus ujian, tetapi untuk mengalahkan seseorang seperti magang senior saudara Lin, murid muda ini tidak benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menang. Haha, lulus ujian sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jika kamu juga bisa mengalahkan Ling Sen, itu akan menjadi keajaiban nyata. Ling Sen dikenal di seluruh kerajaan Sky Fortune sebagai sosok yang tak terkalahkan dalam tahap budidayanya sendiri, dan bahkan tak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah periode kondensasi nadi. Bahkan ada beberapa seniman bela diri periode kondensasi nadi yang lemah yang akan dimenangkan oleh Ling Sen. Jika Lin Ming bisa mengalahkan Ling Sen, maka itu berarti dia akan berusia 15 tahun pada tahap awal mengubah otot dengan kekuatan yang setara dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Di seluruh kerajaan Sky Fortune, hanya ada sekitar 100 seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, dan sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika Lin Ming bisa mengalahkan Ling Sen, maka itu berarti bahwa di kerajaan Sky Fortune, kekuatan individualnya akan berada di 100 besar. Pemeringkatan ini, di usia yang begitu muda, benar-benar membuat seseorang merasa khawatir dan ngeri. Pada saat ini, sesepuh lainnya memasuki alun-alun Ashlar. Ini mungkin kebetulan, tapi tetua ini ternyata adalah tetua Su Fengyuan yang telah mempersulit Lin Ming. Bahkan dalam mimpi terliar Su Fengyuan pun dia tidak akan berpikir bahwa Lin Ming akan mencapai tingkat ketenaran ini 4 bulan lalu. Sekarang dia adalah murid inti 7 rumah bela diri yang mendalam, dia bahkan mungkin menjadi master rumah bela diri di masa depan. Itu akan menjadikannya atasan langsungnya. Ketika dia mengingat ujian masuk dan bagaimana dia mencoba ikut campur dengan Lin Ming, Su Fengyuan merasakan penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan hingga ususnya membiru. Baru-baru ini, Su Fengyuan mengalami kesulitan tidur dan makan. Meskipun Su Fengyuan sangat membenci hal ini, dia dengan enggan datang hari ini untuk mendapat kesempatan bertemu dengan Lin Ming dan menerima apa yang terjadi. Jika mereka bisa mengubur permusuhan masa lalu mereka, mungkin Lin Ming ini tidak akan membalasnya di masa depan. Bagi rumah bela diri untuk menyingkirkan sesepuh kediaman surgawi, itu bukanlah masalah kecil, tapi juga tidak terlalu sulit. Memilih waktu yang akan datang, dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan bertemu dengan rival lamanya, Sun Sifan. Su Fengyuan segera mengeluhkan kesulitan di dalam hatinya. Ini adalah saat ketika dia sudah berencana untuk kehilangan muka, tapi dia sebenarnya berhasil bertemu dengan saingan lamanya, bukankah orang ini hanya akan mengolok-oloknya? Lin Ming juga ingat Penatua Su ini. Cincin spasial yang dia miliki berasal dari Su Fengyuan. Cincin spasial sangat nyaman. Lin Ming bahkan tidak menaruh dendam terhadap Wang Yanfeng, apalagi Su Fengyuan. Meskipun Su Fengyuan bersikap tidak adil, hal itu masih bisa dimengerti. Bagaimanapun, itu adalah reaksi alami manusia.
Su Fengyuan adalah teman lama keluarga Wang kota Yuelu, dan Wang Yanfeng berasal dari keluarga Wang. Lin Ming menyambutnya dengan rasa hormat yang sama, salam, Penatua Su. Su Fengyuan dengan canggung terbatuk. Dia segera menemukan bahwa Lin Ming telah menembus tahap altering muscle. Hal ini menyebabkan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perkembangan mendadak ini. Wang Yanfeng masih berusaha mencapai tahap puncak pelatihan jeroan, tapi Lin Ming ini sudah berada pada tahap mengubah otot. Pada awal musim gugur, budidaya Wang Yanfeng adalah keuntungan terbesarnya melawan Lin Ming. Tapi sekarang dia sudah tertinggal. Tesnya baru dimulai 2 bulan lalu, dan dia telah mencapai tahap altering muscle. Ada juga waktu tersisa lebih dari 1 tahun. Untuk mencapai tahap puncak mengubah otot hanyalah permainan anak-anak. Jika tidak ada kecelakaan besar, maka Lin Ming pasti akan menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Karena Sun Sifan hadir, Su Fengyuan tidak ingin berlama-lama. Dia terbatuk kering, dan berkata, saya baru saja lewat dan mendengar bahwa Lin Ming akan mengikuti penilaian. Saya datang ke sini untuk melihatnya, dan, ya, semoga sukses dalam susunannya. Jika Anda menemukan masalah dalam kultivasi Anda, jangan ragu untuk bertanya kepada saya apapun. Pernyataan Su Fengyuan ini merupakan permintaan maaf yang bijaksana dari pihaknya. Lin Ming tentu saja tidak akan berdebat untuk apapun lagi. Su Fengyuan masih menjadi master panggung Haotian, dialog yang begitu sederhana sudah menunjukkan banyak perhatian pada Lin Ming. Lin Ming berkata, terima kasih banyak kepada Penatua Su. Murid muda ini akan datang berkunjung di lain hari. Bagus. Mendengarkan Lin Ming mengatakan ini, Penatua Su akhirnya santai. Dengan kehadiran kedua tetua, murid-murid tingkat rendah dari Balai Bumi berdiri di kejauhan dan tidak berani untuk maju. Namun saat ini, ada keributan lain di dalam alun-alun Ashlar. Gelombang kekaguman ini tidak kurang dari yang disebabkan oleh Lin Ming. Orang lain telah tiba di alun-alun. Orang ini secara tak terduga, Qin Xingxuan. Jika ada seseorang di 7 rumah bela diri mendalam yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming, maka orang itu, tanpa diragukan lagi, adalah Qin Xingxuan. Ketika ketenaran Qin Xingxuan meningkat, Lin Ming masih belum diketahui. Sekarang, lingkaran cahaya prestise yang mengelilingi Qin Xingxuan tidak kurang dari milik Lin Ming. Dengan 2 jenius mengerikan dari 7 rumah bela diri yang mendalam berkumpul bersama, bagaimana mungkin itu tidak mendebarkan? Lin Ming juga sedikit terkejut melihat Qin Xingxuan tiba. Dia tidak mengira dia akan datang. Qin Xingxuan adalah murid inti, jadi tidak ada alasan baginya untuk berpartisipasi dalam penilaian 10.000 pembunuhan arai. Itu berarti satu-satunya alasan dia datang ke sini adalah untuk menemuinya. Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan perasaan yang sangat tidak biasa meresap dalam pikirannya. Hari ini, Qin Xingxuan mengenakan pakaian bela diri yang sangat sederhana. Itu rapi, longgar, dan diikat di pinggang dengan pita. Itu berfungsi sempurna untuk menonjolkan bentuk cantiknya, dan dikombinasikan dengan kedua kakinya yang ramping, itu memberikan perasaan yang sangat murni dan gagah berani. Namun, apa yang Lin Ming perhatikan bukanlah kecantikan dan temperamen Qin Xingxuan, tapi budidayanya. Qin Xingxuan telah menembus tahap kelima transformasi tubuh, tahap penempaan tulang. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, Qin Xingxuan sudah berada di tahap puncak mengubah otot. Sekarang, di bulan keempat, dia telah melewati hambatan penempaan tulang. Tapi Qin Xingxuan juga lebih muda dari Lin Ming beberapa bulan. Bakat kelas 6 terlalu menakutkan. Xingxuan menyapa Penatua Su, Penatua Sun. Meskipun status Qin Xingxuan mirip dengan para tetua di kediaman surgawi, dia masih menunjukkan etiket seorang anak dan orang tua, dan membungkuk kepada kedua tetua ini. Kedua tetua juga mencatat budidaya Qin Xingxuan. Mereka berseru dengan terkejut di dalam hati. Kerajaan Langit Keberuntungan belum pernah sebelumnya sepanjang sejarah mereka memiliki seorang seniman bela diri mencapai tahap penempaan tulang hanya pada usia 15 tahun. Dengan kemajuan seperti itu, Qin Xingxuan memiliki kemungkinan untuk menembus periode kondensasi nadi pada usia 16 tahun. Saat ini, antara pasangan laki-laki dan perempuan ini, kemampuan tempur seseorang tidak ada bandingannya, dan kecepatan kultivasi pasangannya bertentangan dengan kehendak surga. Kedua pemuda ini hanyalah monster sejati di antara para jenius yang mengerikan. Sayangnya, Qin Xingxuan sudah menjelaskan kepada semua orang bahwa dia berencana untuk menempuh jalur Xiantian, dan tidak berniat tinggal di kerajaan Sky Fortune. Jika tidak di masa depan, Lin Ming bisa menjadi master rumah bela diri dan Qin Xingxuan bisa menjadi 7 utusan besar. Mereka bisa menikah sebagai satu kesatuan, dan mereka akan menjadi definisi pasangan emas, sekadar pasangan yang dibuat di surga. Anak-anak mereka pasti akan dikaruniai bakat alami yang menakjubkan, dan akan ada keluarga legendaris baru di kerajaan Sky Fortune. Dengan 2 orang ini, nasib dan masa depan bangsa akan jauh lebih stabil, dan musuh di dekatnya tidak akan berani menyerang kerajaan Sky Fortune. Lin Ming, sudah lama tidak bertemu. Qin Xingxuan tersenyum tipis. Dari semua rekannya, hanya Qin Xingxuan yang secara langsung memanggil Lin Ming dengan namanya, dengan lancar dan alami, dengan nada yang bagus. Orang lain akan memanggilnya Magang Senior, Saudara Lin, mungkin Tuan Lin, atau bahkan Tuan Lin. Sudah 2 bulan sejak kita tidak bertemu. Haha, kalian berdua ngobrol dulu. Kita akan duduk di hutan bambu. Sun Sifan melihat kedua pemuda ini berbicara, dan menciptakan alasan untuk pergi atas inisiatifnya sendiri. Dia tahu bahwa Qin Xingxuan pasti tidak akan meminta kedua lelaki tua ini pergi. Elder Sun, Elder Su,
Mohon berjalan dengan hati-hati, kata Qin Xingxuan dengan manis. Selamat bersenang-senang. Su Fenyuan buru-buru berkata. Ini adalah salah satu dari beberapa kali keduanya mempunyai pendapat yang sama. Setelah melihat keduanya berjalan pergi, Qin Xingxuan tersenyum cerah dan berkata, Lin Ming, saya baru-baru ini mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ketika saya keluar, saya mendengar bahwa teknik prasasti Anda telah mencapai puncak kota Sky Fortune. Hehe, karena saya orang pertama yang mengetahui status Anda sebagai ahli prasasti, bisakah Anda memberi saya diskon? Saya memiliki pedang, dan saya membutuhkan bantuan Anda untuk itu. Mata Qin Xingxuan berbinar seperti bintang saat dia mengedipkan mata. Itu menunjukkan sikap lucu yang jarang terlihat yang hanya menonjolkan kecantikannya yang mempesona. Bahkan Lin Ming tertegun terdiam sesaat. Dia akhirnya tersenyum dan berkata, saya bersedia melayani Nona Qin. Sebenarnya, saya dapat membantu Anda secara gratis. Benar-benar, maka saya merasa terhormat. Qin Xingxuan dengan malu-malu tersenyum dan melanjutkan, Lin Ming, tolong panggil aku dengan namaku, kita tidak perlu menjadi orang asing. Karena kamu datang hari ini, kamu harus percaya diri untuk masuk peringkat 10 besar batu peringkat, kan? Lin Ming mengangguk. Dia memiliki jaminan 100% bahwa dia bisa masuk 10 besar hari ini. Semakin banyak orang mulai berdatangan ke alun-alun Ashlar Arai 10.000 pembunuhan. Adegan awalnya sepi, karena kemunculan tiba-tiba Lin Ming, menjadi sangat meriah, dan beberapa orang bahkan bergegas masuk. Saat penilaian Arai 10.000 pembunuhan akan segera dimulai, Bai Jingyun dan Murongzi juga tiba. Melihat Lin Ming dan Qin Xingxuan melakukan percakapan yang begitu menarik, Murongzi mengerutkan bibirnya dan menjatuhkan diri. Tidak mungkin dia naik dan menyapa. Saat Bai Jingyun melihat Murongzi seperti ini, dia tertawa dalam diam. Sebenarnya, Murongzi sebenarnya cukup bangga. Namun sayangnya, di hadapan seseorang seperti Qin Xingxuan, dia telah kehilangan seluruh kepercayaan dirinya dan tidak dapat menemukannya dimanapun. Qin Xingxuan lebih muda dari Murongzi. Ketika nama Qin Xingxuan mengguncang seluruh kota Sky Fortune, Murongzi masih belum yakin, dia ingin membandingkan dirinya dengan Qin Xingxuan. Setelah sekian lama dan banyak usaha yang dihabiskan, dia menemukan bahwa mereka berdua tidak berada di bidang yang sama. Dan sekarang, ketika Murongzi melihat Qin Xingxuan dan Lin Ming mengobrol dengan gembira satu sama lain, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya yang sulit dijelaskan oleh seorang gadis kecil. Itu adalah kecemburuan yang membingungkan dan tidak bisa dijelaskan yang mengaburkan pikirannya. Murongzi memiliki watak yang sangat sederhana, dia bukan orang yang menyembunyikan perasaannya, oleh karena itu dia hanya duduk diam. Bai Jingyun tersenyum dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kamu memiliki pedang langkah manusia tingkat menengah yang kamu harap dapat dibantu oleh magang junior saudara Lin? Babak 140, Roh Pertarungan yang Berkobar. Bai Jingyun tersenyum dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kamu memiliki pedang langkah manusia tingkat menengah yang kamu harap dapat dibantu oleh magang junior saudara Lin? Kata Murongzi dengan rasa masam, orang itu Qin Xingxuan juga memiliki pedang dan sedang mencari simbol prasasti junior apprentice Brother Lin. Pedang dari markas Marsekal mungkin adalah pedang harta karun tingkat manusia yang bermutu tinggi. Dengan pedang patah kelas rendahku, bagaimana aku bisa pergi ke sana hanya untuk kehilangan muka? Orang-orang tua yang keras kepala di keluargaku itu hanya mengemis pelit. Kata-kata masam Murongzi dapat tercium dari beberapa blok jauhnya. Bai Jingyun tidak bisa menahan tawa. Seperti yang telah dilihat oleh Murongzi akhir-akhir ini, ada banyak junior dari keluarga besar dan terhormat yang memiliki harta karun tingkat manusia tingkat menengah dengan simbol prasasti api Lin Ming ditambahkan pada mereka. Dia tidak bisa duduk diam dan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, jadi dia menggunakan taktik lembut dan keras, dan dengan satu atau lain cara dia berhasil mendapatkan pedang harta karun tingkat manusia tingkat menengah dan beberapa bahan langka dan berharga dari orang-orang tua di keluarganya. Dia telah meraih Bai Jingyun dengan semangat tinggi dan berlari ke asosiasi prasasti untuk mencari Lin Ming dan meminta dia menempatkan simbol prasasti di senjatanya. Tapi setelah akhirnya tiba di asosiasi prasasti, mereka menemukan bahwa Lin Ming telah mengumpulkan semua bahan yang dia cari, dan telah menutup tokonya, tidak lagi berfungsi. Hal ini menyebabkan Murongzi merasa sangat melankolis dan tertekan. Dia kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam di mana dia juga menemukan bahwa Lin Ming telah mengasingkan diri untuk berlatih. Hal ini menyebabkan Murongzi merasa semakin tidak enak badan. Bai Jingyun tidak menggoda Murongzi. Dia berjalan untuk menyambut Lin Ming dan Qin Xingxuan. Murid junior, saudara Lin. Nona Qin. Magang senior, Suster Jingyun. Lin Ming bergerak sedikit, segera tersenyum dan menjawab, saya harap Anda puas dengan tulisan pedang itu. Ini sangat bermanfaat. Saya tidak tahu apakah junior apprentice Brother Lin punya waktu luang akhir-akhir ini, tapi juga punya pedang, dan ingin meminta bantuan junior apprentice Brother Lin. Tidak masalah, tidak perlu bertanya. Simbol prasasti tidak boleh memakan waktu terlalu lama, saya punya lebih dari cukup waktu. Saya masih ingin mengucapkan terima kasih kepada senior apprentice Sister Jingyun atas Star Obsidian, itu telah banyak membantu saya. Junior apprentice Brother Lin terlalu sopan. Bai Jingyun tersenyum, dan sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, jam tembaga di altar berbunyi. Penilaian 10.000 pembunuhan Arai telah resmi dimulai.
Mata Lin Ming bersinar, semangat juangnya sudah berkobar. Setelah jangka waktu 3 bulan yang panjang, seberapa jauh dia bisa mencapai batu peringkat? Apakah Junior Apprentice Brother Lin akan naik panggung sekarang? Bai Jingyun bertanya. Saya akan melanjutkan ke putaran pertama. Biasanya, seorang murid dengan kekuatan yang luar biasa dapat memilih babak final untuk naik ke panggung, ini agar mereka dapat menampilkan finalnya di depan semua orang. Tapi Lin Ming tidak menginginkan ini. Alasan dia datang hari ini adalah untuk masuk 10 besar dan mengambil hadiah dari tombak lunak yang sangat berat, itu bukan untuk dilakukan. Para murid yang ingin berpartisipasi dalam putaran pertama silakan datang. Kata saudara magang senior Diaken. Lin Ming melompat ke udara, seolah-olah dia adalah seekor burung layang-layang yang lembut, dan langsung muncul di altar arai 10.000 pembunuhan. Orang lain mungkin tidak memperhatikan gerakan yang tampaknya tidak berbobot dan ringan ini, tetapi Qin Xingxuan menyadarinya, bersama dengan dua tetua, Su Fengyuan dan Sun Sifan. Qin Xingxuan secara naluriah merasa ada sesuatu yang aneh dengan gerakan Lin Ming beberapa saat yang lalu, tapi tidak bisa menentukan dengan tepat apa itu. Dia hanya bisa termenung melihat Lin Ming, bingung, saat dia mengingat kejadian itu di benaknya. Su Fengyuan mengelus jenggotnya, dan berkata, Tuan Sun, apakah Anda memperhatikan bahwa kemungkinan besar ada misteri dalam gerakan Lin Ming sekarang? Sun Sifan mengingat gerakan Lin Ming saat itu. Gerakannya tidak bisa dikatakan terlalu cepat, tapi sebenarnya mengandung semacam misteri khusus. Rata-rata orang, setelah melompat, secara bertahap akan melambat karena gaya gravitasi dan hambatan udara. Meskipun kecepatan lompatannya cepat dan jaraknya pendek, mereka yang memiliki persepsi cermat dapat merasakan bahwa meskipun Lin Ming melompat ke altar dengan kecepatan rata-rata, tubuhnya tampak tidak berbobot seperti bulu, dan dia telah tertiup angin sepoi-sepoi di atas panggung. Sepertinya ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Anak ini baru hilang beberapa hari, namun kemajuannya tidak sedikit. Lihat. Karena Lin Ming telah tiba di atas panggung, para murid yang berencana untuk melanjutkan putaran pertama menghentikan diri mereka sendiri seolah-olah mereka telah mencapai pengaturan sebelumnya, dan tidak melangkah ke atas panggung. Sekarang, satu-satunya orang di putaran pertama penilaian adalah Lin Ming. Lin Ming tidak peduli dengan orang-orang ini, dan duduk bersila langsung di altar. Tidak ada batasan waktu untuk penilaian ini. Mengalahkan musuh tahap kedua transformasi tubuh awal akan memberi Anda 1 poin. Mengalahkan puncak tahap kedua akan bernilai 5 poin. Musuh tahap ketiga awal akan bernilai 10 poin. Musuh puncak tahap ketiga akan bernilai 50 poin. Musuh tahap keempat awal akan bernilai 100 poin. Musuh puncak tahap keempat akan bernilai 500 poin. Musuh tahap kelima awal akan bernilai 1000 poin. Musuh puncak tahap kelima akan bernilai 5000 poin. Kematian di alam mimpi berarti kekalahan. Junior Apprentice Brother Lin, jika Anda siap, maka kita bisa mulai. Diakon Liang Guangfeng menyampaikan perkenalan rutin seperti biasa. Silakan mulai. Lin Ming mengangguk. Setelah itu, cahaya putih lembut menyelimuti dirinya di depan semua orang. Lin Ming sekali lagi memasuki dunia putih yang luas. Di sisinya, ada berbagai macam senjata. Tombak, batang tombak 8 kaki, kepala tombak 8 inci. Batang tombak besi elastis berwarna ungu tua, ujung tombak besi tempa urat awan. Berat totalnya 820 jin. Lin Ming membayangkan gambaran senjata itu di benaknya, dan seperti itu, replika penetrating Rainbow Spear jatuh ke tangannya yang menunggu. Sementara itu, di depan Lin Ming, lebih dari 10 seniman bela diri dan binatang buas muncul. Kekuatan mereka hanya berkisar dari transformasi tubuh tahap kedua awal hingga transformasi tubuh tahap ketiga awal. Bagi Lin Ming saat ini, kekuatan semacam ini tidak membawa ancaman sedikitpun. Tidak menunggu musuh-musuh ini untuk menyerang, Lin Ming melangkah maju dan langsung muncul di tengah-tengah kumpulan binatang buas dan seniman bela diri yang gelap ini. Dia mengayunkan tombaknya, lingkaran pembunuh. Bahkan tanpa aliran seperti sutra, dan hanya dengan kekuatan fisiknya saja, satu sapuan tombaknya menyebabkan setiap musuh meledak seperti kantong darah, setiap orang mati. Satu langkah untuk membersihkan semuanya, dengan bersih dan rapi. Seiring beberapa saat berlalu, sekelompok musuh lain muncul. Kali ini, sebagian besar musuh berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh, dan bahkan ada satu di tahap awal perubahan otot. Tapi budidaya ini sama sepelenya dengan Lin Ming. Dia mencengkeram tombak penetrating Rainbow dan melemparkannya ke tangannya. Lin Ming menembaki kelompok musuh. Binatang buas seperti sapi dengan kekuatan yang setara dengan tahap altering muscle menyerbu menuju Lin Ming. Tubuh besarnya yang terdiri dari beberapa ribu jin, dengan cepat berlari ke arahnya. Keempat kukunya yang menginjak-injak mengguncang tanah, menyebabkan tanah dan batu beterbangan di udara. Dengan kekuatan menakutkan dari binatang buas yang mirip sapi, dan ditambah dengan kekuatan dari serangannya, bahkan sebuah istana pun akan runtuh karena benturan. Menghadapi monster agresif ini, Lin Ming tidak mengelak atau menghindar. Dia berteriak, lengannya diturunkan, dan auranya yang mengesankan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi, naga banjir menuju laut. Dengan suara gemuruh, tombak Lin Ming menembus tubuh monster seperti sapi itu. Kaca, di bawah kekuatan hantaman ini, tombak penetrating Rainbow membelah kulit tebal monster mirip sapi itu seolah-olah itu adalah kulit busuk dan kemudian menancap tepat di tengah tubuh monster mirip sapi itu. Bentrokan kuat keduanya menyebabkan tombak penetrating Rainbow melengkung seperti bulan sabit.
Li Ming dengan giat melangkah maju dengan kaki kanannya, dan kakinya terpaku di tanah, seolah-olah dia adalah gunung tak tergoyahkan yang telah menyatu dengan bumi. Hoh, tubuh Lin Ming dibanjiri dengan esensi sejati yang kental. Pinggangnya ditekuk, dan tubuhnya tertekuk seperti busur. Kedua lengannya tiba-tiba terangkat, dan beberapa ribu jin binatang sapi itu dikirim terbang di atas kepala Lin Ming. Dengan satu gerakan untuk mengirim monster sapi itu melayang di udara, momentum Lin Ming telah mencapai titik ekstrim. Dia berteriak keras dan menabrak pusat gerombolan musuh. Memegang tombaknya dengan kedua tangannya, dia memancarkan keagungan yang luar biasa. Tombak penetrating rainbow bagaikan naga banjir berwarna ungu kehitaman yang menyelam di tengah lautan kesakitan yang mengepul. Di mana naga banjir, darah akan menyembur, tulang akan patah, dan otot akan terkoyak. Setiap gerakan tombak membunuh setidaknya dua musuh. Arai 10.000 pembunuhan tak henti-hentinya memunculkan musuh-musuh khayalan baru, namun, musuh lama mati lebih cepat. Setelah waktu yang lama berlalu, hanya ada 7 atau 8 binatang hantu dan seniman bela diri yang mengelilingi Lin Ming. Sebagian besar dari mereka telah tersapu tombak, dan kaki mereka patah hingga durinya hancur. Mereka kehilangan hampir seluruh kekuatan tempurnya, dan akan segera tersingkir. Di luar arai 10.000 pembunuhan, dupa keempat telah dinyalakan. Lin Ming sedang duduk di altar, tampak acuh tak acuh seperti saat dia mulai, tampaknya masih belum mencapai batasnya. Dupa keempat telah menyala. Selama penilaian 10.000 pembunuhan arai terakhir, ketika Lin Ming tiba di dupa keempat dia sudah melemah. Meski begitu, kecepatan dia membunuh musuh di dalamnya terlalu cepat, dan dia membunuh untuk mencapai peringkat 62. Sekarang sudah menjadi dupa keempat dan Lin Ming bahkan belum terpengaruh sama sekali. Sepertinya bertahan pada dupa ke-6 atau ke-7 bukanlah masalah. Dengan peningkatan kekuatan Lin Ming, kecepatan dia membunuh musuh benar-benar lebih cepat dari sebelumnya, dia mungkin sudah membunuh mereka sampai pada titik pembentukan seniman bela diri tahap penempaan tulang. Seorang seniman bela diri tahap awal penempaan tulang bernilai 1000 poin, saya bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa peringkat Lin Ming nantinya. Bai Jingyun berkomentar sambil melihat dupa yang terbakar sambil memperkirakan skor Lin Ming saat ini. Tempat ke-10 10,000 Killing Arai mungkin sekitar 8 atau 9.000 poin. Selama dia bisa membunuh 4 atau 5 seniman bela diri tahap awal penempaan tulang, selain poin yang sudah dia kumpulkan, dia bisa dengan mudah masuk peringkat 10 besar. Bagi Bai Jingyun, bagi anak berusia 15 tahun yang masuk peringkat 10 besar, itu adalah hasil yang benar-benar menakutkan. Saat Bai Jingyun berbicara, Murongzi sedang duduk bersila di atas rumput, menopang kepalanya dengan kedua tangan di bawah dagunya. Dia memandang Lin Ming saat dia duduk di altar, dan tidak terlalu merasakan perasaan terkejut. Ini mungkin karena Lin Ming telah menciptakan terlalu banyak keajaiban akhir-akhir ini, dan Murongzi menjadi kebal terhadap hal menakjubkan apapun yang akan dilakukan Lin Ming. Dia terlalu malas untuk terkejut. Dalam arai 10.000 pembunuhan, Lin Ming menghadapi musuh tahap penempaan tulang seperti yang diperkirakan Bai Jingyun. Namun, ini bukanlah musuh awal penempaan tulang, melainkan musuh puncak penempaan tulang. Bai Jingyun terlalu meremehkan kecepatan Lin Ming membantai musuh-musuhnya. Lin Ming baru saja memasuki tahap awal mengubah otot. Menghadapi musuh puncak penempaan tulang, ada lebih dari 1,5 tahap perbedaan antara budidaya mereka. Penempaan tulang puncak, Lin Ming dengan rakus menjilat bibirnya, matanya bersinar dengan semangat juang yang cemerlang. Karena darah yang menodai bibir dan wajahnya, ekspresinya menjadi sangat ganas. Ketika kekuatan musuh meningkat, tekanan yang dirasakan Lin Ming padanya juga meningkat. Kekuatan Lin Ming telah melampaui kekuatan puncak seniman bela diri penempaan tulang pada umumnya. Namun, dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh sekelompok musuh yang mengalihkan perhatiannya dari semua sudut, membunuh seseorang yang berada di tahap puncak penempaan tulang adalah tingkat kesulitan yang jauh lebih besar. Peng, Lin Ming dengan ceroboh bertarung dengan seniman bela diri tahap puncak penempaan tulang. Seniman bela diri hantu ini sebenarnya menggunakan tongkat langka sebagai senjatanya. Saat tongkat itu menghantam, ia memiliki kekuatan menghancurkan yang luar biasa. Lin Ming mengacungkan tombak penetrating rainbow, dan memukul staf lainnya. Percikan api yang mendesis menghujani udara, dan tombak serta tongkatnya bengkok karena benturan yang hebat. Pada saat ini, keunggulan senjata elastis terungkap. Jika tongkat itu tidak elastis, maka dengan serangan ini, tangan seniman bela diri itu akan mati rasa karena getaran yang kuat. Seorang seniman bela diri puncak penempaan tulang memiliki kekuatan yang menakjubkan, namun kekuatan Lin Ming bahkan lebih besar. Dengan dukungan, Chaotic Virtuous Combat Meridian, dan dikombinasikan dengan kekuatan, Flow Like Silk, batang tombak Lin Ming bagaikan gelombang pasang di laut yang tak terbatas. Tidak hanya tangguh, tapi juga meregang. Tombak penetrating rainbow yang ditekuk menjadi setengah busur tertekuk kembali ke bentuk aslinya. Seniman bela diri lapis baja hitam penempaan tulang puncak dikirim terbang mundur oleh Lin Ming. Sebaliknya, Lin Ming bahkan belum mengambil setengah langkah mundur. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.